Jangan pernah macam-macam kepada pemain timnas. Itulah kalimat yang diperuntukkan untuk para pemain hingga supporter jika mereka bermasalah dengan pemain Indonesia, terutama pemain yang bermain di Eropa. Biasanya pemain yang bermasalah dengan pemain Indonesia langsung mendapatkan serangan dari Ultras Garuda. Momen ini sebelumnya pernah dirasakan oleh Dusan Vlahovic saat dirinya berani menantang Ciaitses di lapangan. Kini yang terbaru, ada masalah lagi yang dialami oleh salah satu pemain Indonesia. Pemain itu adalah Kelvin Verdonk. Uniknya, Verdonk bermasalah dengan rekannya sendiri dalam pertandingan melawan Groningen. Lantas masalah seperti apa yang terjadi? Berikut ini adalah ceritanya. Ya, musim ini menjadi musim yang berat bagi Kelvin Verdonk. Alasannya adalah karena dirinya gagal membawa timnya konsisten di ajang Liga Belanda. Itu terbukti dengan 5 pertandingan terakhir yang dimainkan oleh Nijmegen. Dalam 5 laga terakhir, Nijmegen cuma mampu meraih 2 kemenangan, 1 kali imbang dan 2 kali kekalahan. Hasil yang membuat Nijmegen masih tertahan di papan tengah klasmen, tepatnya di posisi ke-11. Posisi yang pastinya sangat tidak diharapkan oleh Verdonk, karena musim ini dirinya ingin membawa timnya lolos ke kompetisi Eropa. Selain melihat ketidakkonsisten timnya, musim ini Verdonk juga beberapa kali mendapatkan masalah. Misalnya yang terjadi beberapa waktu yang lalu ketika Verdonk bermasalah dengan Joy Firman. Masalah itu terjadi saat Firman terlihat menolak berjabat tangan dengan Verdonk. Momen yang membuat Verdonk tampak terkejut karena Firman sendiri adalah teman lama Verdonk di Belanda. Namun entah mengapa pemain PSV itu malah menolak ajakan jabat tangan dengannya. Untungnya, setelah insiden tersebut, Firman langsung melakukan klarifikasi dan meminta maaf kepada Kelvin Verdonk. Verdonk gelut dengan rekannya sendiri di lapangan. Seolah tak mau berhenti, baru-baru ini Verdonk kembali mendapatkan masalah. Momennya terjadi saat Nijmegen melawan Groningen di lanjutan Liga Belanda. Di laga tersebut, timnya Verdonk harus mengakui kekalahan dengan skor 2-1. Dan setelah pertandingan selesai, Verdonk terlibat perselisihan dengan rekannya sendiri, yakni Kento Siogai. Untungnya perselisihan tersebut tidak berlangsung lama, karena pemain Nijmegen langsung melerai keduanya di lapangan. Momen yang membuat Verdonk kecewa dengan Kento. Wajar jika Verdonk marah dengan Kento Siogai, karena pemain 19 tahun tersebut dianggap merusak peluang emas yang didapatkan oleh Nijmegen di menit-menit akhir pertandingan. Merusak yang dimaksud adalah ketika para pemain Nijmegen melakukan serangan ke gawang Groningen. Saat itu bola dibawa oleh Kento, dan para pemain Groningen langsung mencoba menghentikannya. Melihat Kento membawa bola, Verdonk langsung membuka ruang di sisi sebelah kiri, dengan harapan bola yang dibawa Kento dipasing kepadanya untuk kemudian coba dimasukkan ke dalam gawang. Sayangnya Kento tetap egois dan memilih tidak memberikannya kepada Verdonk. Akhirnya bukan gol yang tercipta karena bola yang dibawa Kento berhasil direbut oleh para pemain Groningen. Lebih lanjut, jika bolanya diberikan kepada Verdonk, memang tidak menjamin bakal terjadi gol atau tidak. Tapi paling tidak, peluang terjadinya gol lebih besar, karena posisi Verdonk lebih bebas dibandingkan Kento yang terus diganggu oleh para pemain Groningen. Jika gol, maka skornya bakal berubah menjadi 2-2, dan Nijmegen terhindar dari kekalahan. Tapi nasi telah menjadi bubur, dan Nijmegen harus menerima kekalahan akibat Kento yang bermain egois. Verdonk bermain bagus di laga versus Groningen.
Untuk performanya sendiri, Verdonk dapat dikatakan bermain baik. Bahkan berdasarkan statistik dari FotMob, dirinya mendapatkan rating tertinggi dibandingkan dengan rekan-rekannya di lapangan. Bermain selama 90 menit, pemain berjuluk Luffy tersebut mampu mencatatkan 1 assist, 3 peluang berbahaya, 3 kali tackle sukses, hingga menang duel sebanyak 9 kali di lapangan. Tentu sebuah statistik yang membuat Verdonk layak dilapili sebagai pemain terbaik untuk timnya ketika melawan Groningen. Instagram Kento langsung ramai diserbu Ultras Garuda. Apa yang dialami oleh Verdonk ternyata mendapatkan perhatian dari fans Indonesia. Kini seolah kecewa dengan Kento, fans Garuda langsung melakukan silaturahmi di akun Instagram Kento Seogai. Kebanyakan fans Indonesia kecewa dengan pemain asal Jepang tersebut, namun ada juga yang memberikan semangat dan menyarankan kepada Kento agar belajar dari momen yang telah terjadi. Reaksi pelatih Nijmegen melihat insiden Verdonk. Insiden yang terjadi antara Verdonk dengan Kento ternyata juga mendapatkan perhatian dari pelatih Nijmegen, yakni Rogier Meijer. Meski menyayangkan aksi yang dilakukan oleh Kento, tapi pelatih asal Belanda tersebut mengaku jika perselisihan antara pemainnya sudah berakhir. Saya pikir Kento seharusnya memberikan umpan lebar, dan Kelvin mengatakan itu setelahnya. Saya mengerti Anda emosional setelah pertandingan, dan kemudian semuanya berakhir. Dia punya tendangan yang bagus, sundulan untuk gol yang dianulir, tapi dia seharusnya bisa mempertahankan visinya dalam situasi ini. Saya tidak punya masalah banyak dengan terjadinya urusan pribadi seperti itu. Kelvin mendatanginya dan sekarang semuanya sudah berakhir, kata Rogier Meijer pada Forza NEC. Lanjut ke cerita yang lain. Kali ini cerita dari Kevin Dix, dan cerita ini ada hubungannya dengan fans Feyenoord. Pemain berusia 28 tahun itu mengaku pernah mendapatkan pengalaman buruk ketika bermain untuk Feyenoord. Pengalaman yang dimaksud adalah ketika Kevin Dix tidak diterima oleh fans Feyenoord dan menyuruhnya untuk kembali ke Italia. Pengalaman itu sendiri diceritakan oleh Kevin Dix dalam podcastnya bersama Tom Hay. Semua pendukung Feyenoord tidak menginginkan saya di sana. Kadang-kadang, saat saya pemanasan, mereka mengatakan, kembalilah ke Italia. Kata-kata kasar yang bisa mereka ucapkan di Feyenoord. Anda selalu mencoba berpikir bahwa itu tidak mengganggu Anda. Tetapi, tentu saja itu mengganggu, karena seluruh stadion. Ketika saya mendapatkan bola, kadang-kadang mereka bahkan mencemooh saya, kata Kevin Dix pada The Highway. Jika momen itu dirasakan oleh Kevin Dix saat dirinya sudah menjadi pemain timnas, maka hampir dipastikan para Ultras Garuda tidak terima dan akan langsung menyerang Feyenoord. Momen seperti ini sebelumnya pernah terjadi ke Heerenveen saat fans mereka mencemooh Tom Hay di lapangan. Untungnya apa yang dialami oleh Kevin Dix adalah kejadian masa lalu dan dirinya belum menjadi WNI. Jika terjadi saat ini, bisa saja fans Indonesia dan fans Feyenoord perang di media sosial. Jadi itulah cerita mengenai Kelvin Verdonk yang baru-baru ini gelut dengan rekannya sendiri di lapangan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.